Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya, iman, Islam serta kesempatan sehingga pada sore hari ini kita masih dapat dipertemukan, dikumpulkan di majelis yang insyaallah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan kita insyaallah termasuk dalam umatnya yang senantiasa menjalankan sunnah serta ajarannya hingga akhir zaman kelak. Sebelum memasuki acara, saya Faisal Rahmat Hidayat selaku host di sini sebelumnya ingin bertanya sedikit ya kepada antum semua ya. Pertanyaannya simpel dan singkat ya. Apa antum semua yang ada di sini bahagia? Ya. Ada yang jawab bahagia, ada yang tidak ya. Yang jelas, yang jawab bahagia, mengapa antum bahagia? Mengapa sekarang? Jawabannya, ya, yang jelas jawabannya singkat, yaitu karena kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan, atas nikmatnya, yaitu nikmat kesempatan sehingga pada sore hari ini kita masih dapat dikumpulkan ya sore hari ke 11 Ramadan ya untuk menuntut ilmu bersama Ustaz kita bersama Al-Mukarram Ustaz Bana Fatahillah. Ya. Mengapa kita harus bersyukur ya teman-teman sekalian? Karena di luar sana teman-teman sekalian perlu diketahui ya, masih banyak ya sepantaran kita ini yang menggunakan waktu sore harinya itu untuk hal yang tidak berguna, tidak bermanfaat. Ya, istilah yang kita dengar adalah ngabuburit. Sebenarnya ngabuburit itu ada yang bermanfaat, ada yang tidak. Ya, yang bermanfaat seperti yang insya Allah akan kita laksanakan, dan yang tidak bermanfaat itu seperti ya jalan-jalan sore, naik motor, berkeliling kota, ya di jalan melihat yang bukan mahramnya, ya kan dapat dosa, ya kan dapat dosa. Terus pulang terlalu sore, ya pas mepet azan maghrib, terus nyampe rumah diomelin orang tuanya, ya bahaya. Untuk itu kita harus bersyukur. Dan mengapa saya katakan tidak berguna, tidak bermanfaat? Karena saya juga belum mengalaminya, dan saya sadar ketika saya masuk pondok pesantren At-Taqwa dan saya mengenal Islam lebih jauh. Ya, baik teman-teman sekalian, karena di tengah-tengah kita sudah hadir guru kita bersama, guru tercinta kita Al-Mukarram Ustaz Bana Fatahillah, yang akan menyampaikan materinya pada sore hari ini dengan tema gangguan dan rintangan di bulan suci Ramadan. Baik, tanpa berpanjang kalam, waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma akhrijna min zulumatil waham wa akrimna binuril faham waftah alaina bima'rifatil ilm wa sahil akhlaqana bil hilm waj'alna ya maulana mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Apakah antum bahagia? Bahagia ya. Memang orang-orang tuh mendefinisikan bahagia tuh macam-macam lah. Ya, kalau kita lihat di Instagram itu kan
bahagiaiku itu cukup dengan melihat senyumanmu di pagi hari, bahagia. Ada yang bilang bahagia itu cukup dengan kita pagi hari bisa semangat, itu bahagia. Ada orang mendefinisikan bahagia dengan hal-hal yang macam-macam. Tapi kemarin sudah dijelaskan tuh oleh saudara kita Akhuna Taqiyuddin, aina huwa? La yujad yastahim mandi stahim kula sa'ah. Nah, seperti itu. Jadi bahagia ketika kita gantungkan kepada hal-hal yang sifatnya itu hilang, maka hilang juga. Kita ada uang, kita bahagia, uang hilang. Ternyata kita nggak bahagia. Kita gantungkan kebahagiaan kita kepada seseorang misalnya. Seseorang akan meninggal, akan kehilangan. Kita nggak bahagia lagi. Ya, maka gantungkan kebahagiaan kita kepada zat yang tidak mungkin hilang, ya, yang selalu ada bersama kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini udah ada yang batal belum puasanya? Ini kita gangguan nih sekarang. Ya. Udah ada yang batal puasanya? Gak mungkin ya, ada yang ngaku ya. Ini batal. Oh, yang sakit ya, biasanya sakit. Ada yang sakit kemarin? Nggak ada. Oh, azam. Nah, ya. Jadi kalau kita ingin simpulkan sebenarnya gangguan itu kan uzur, ya, atau bisa dia halangan dari diri kita sendiri dalam bulan puasa. Contohnya adalah sakit tadi, atau yang perempuan namanya haid. Ya, jadi perempuan tuh nggak ada yang puasa sebulan, pasti ada bolong-bolongnya, ya nggak? Iya, yang udah haid tapi seperti itu. Ya, kalau yang laki ada nggak? Nggak ada. Ya, jangan-jangan mengaku-ngaku, saya nggak sholat dulu. Kenapa? Lagi dapat. Dapat apa kamu? Seperti itu. Ya, Bismillah. Ya, jadi sebenarnya kalau kita ingin tarik ke akar-akar dari gangguan kita di Ramadan atau di luar Ramadan atau seharian kita lah atau tiap hari kita, itu kembalinya sebenarnya sama satu sosok yang tiap hari kerjanya ganggu kita mulu. Ya, karena dia udah bersumpah sama Allah. Siapa? Iblis namanya. Ya, atau kita katakan setan. Atau kita katakan jin. Sebenarnya jin ada yang muslim, ada yang kafir. Dan kita katakan aja iblis karena di Quran memakainya setan dan iblis. Ya. Tapi orang-orang kita seringnya bilang setan, ya kan? Setan lu, gitu kan? makan mie pedas, beli apa? Mie setan. Ada nggak? Ada sekarang tuh jual-jualan mie setan. Kasihan mie-nya disandarkan kepada setan gitu. Jadi mie-nya nggak mulia. Sesuatu kalau disandarkan kepada yang mulia jadi mulia. Misalnya Baitullah, rumah Allah, jadi mulia rumahnya. Ya, ubin masjid, mulia nggak? Mulia. Kalau ubin diskotik, jadi nggak mulia. Ya, gelas di masjid, mulia nggak? Mulia, dipakai untuk minum. Tapi kalau gelas di tempat-tempat yang nggak benar, di diskotik, ya, diskotik mulu, di tempat-tempat itulah, jadi nggak benar. Jadi sesuatu kalau disandarkan kepada yang mulia, jadi mulia. Kalau tidak, maka tidak jadi mulia. Nah, jadi setan itu ceritanya kita udah tahu semua ya. Di dalam Al-Quran bahwasanya Allah ketika itu ingin semua makhluknya itu sujud atau menyembah, bukan menyembah ya, sujud. Ini sujud bukan lita, bukan untuk menyembah, tapi untuk takrim, sujud takrim. Ya, sama kayak waktu Nabi Yusuf itu datang, bapaknya itu terakhir datang, fakharru lahu sujada. Itu maksudnya sujud bukan sujudnya dia nyembah Nabi Yusuf, enggak. Sujud tuh karena sujud takriman. Ya, takriman itu artinya memuliakan, itu artinya sujud. Maka jangan salah nanti. Nah, itu Nabi Adam disuruh untuk semua malaikat pada saat itu untuk sujud. Wa idh qulna lil malaikatis judu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara. Ya, aba, enggan, istakbaro, sombong. Nah, setelah itulah baru iblis itu kayak ibarat kita tuh sekarang
mendeklarasikan. Nah, mendeklarasikan akan mengganggu manusia sampai seumur hidup, sampai nanti, sampai hari kiamat. Ya. Qala rabbi bima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Itu kata iblis tuh. Ini deklarasi nih, iblis tuh mendeklarasikan dirinya di depan Allah, di depan Nabi Adam juga pada saat itu, saya akan, nah, itu katanya gitu kan, mengganggu manusia atau menyesatkan manusia, atau bahasa lain di Quran di surat Al-Hijr itu membuat amalannya indah. La uzayyinanna lahum fil ardi. Uzayyin itu artinya saya buat indah. Makanya hiasan itu bahasa Arabnya apa? Zina, panjang za-nya, zinatun. Ya, qalilu ba'di zinatun. Nah, zinah itu artinya hiasan. Kalau zayyana yuzayyinu itu menghias atau membuat indah kalau kita menghias kan. Makanya ada orang namanya Zain, Zainun. Zain itu artinya hiasan. Ya, Zainuddin, ya kan? Hah? Zainuri, Zainuri. Zainuri kakek apaan? Ayahnya Umi. Ya, namanya Zainuri. Nah, seperti itu. Jadi setan ini ibaratnya udah mendeklarasikan. Dibilang seperti itu. Saya akan ganggu semua hamba-hambamu wahai Allah dan saya sesatkan. Oh, katanya tadi tuh. Tsumma la'atiyannahum min bain aydihim wa min khalfihim wa an aydihim itu artinya dari depan. Khalfihim dari belakang, wa an aymanihim dari kanan, wa an syama'ilihim dari kiri. Jadi dari semua sisi setan akan masuk. Nah, inilah setan. Ya. Makanya kita kalau doa sore itu gimana bacanya? Kalau baca zikir sore? Ayo, bareng-bareng gimana? Allahumma inna nas'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Terus Allahumma inna Allahumma astur aurati wa amin min baini yadayya wa min khalfihi dari semua sisi. Kita berdoa sama Allah biar nggak diserang dari semua sisi. Tiap sore katanya dalam hadisnya dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim, ini katanya di depan, di belakang, samping kanan kiri itu biar kita dibaca tiap sore ini biar nggak diganggu sama setan dan para prajurit-prajuritnya. Ya, jadi seperti itu. Jadi setan sudah mendeklarasikan akan mengganggu manusia itu setiap waktunya. Dalam berbagai sisinya itu akan mendeklarasikan. Nah, karenanya kita harus ini nih, menjadikan setan itu sebagai musuh. Ya, pokoknya kita harus perang sama setan, nggak boleh temenan. Nggak boleh temenan. Ya, makanya di dalam surat Fatir disebutkan inna syaitana lakum aduun la salah. Apa terus? Fattakhiduhu aduwa. Surat Fatir ayat 6. Bahwasanya setan itu bagi kalian adalah musuh. Terus Allah bilang apa? Fattakhiduhu aduwa. Nah, ini nih. Jadi kamu jadikan ittakhadha yattakhidhu. Ini temannya siapa kalau di nahwu? Zonna, dia punya dua maf'ul. Ittakhadhuhu aduwa. Maka jadikanlah setan itu sebagai musuh kamu. Ya. Ibaratnya dia itu kan udah mau merangin kamu, jangan malah ditemenin. Langsung kita perangin juga, kita musuhin. Nah, seperti itu. Ya, nanti kamu kalau lebih detailnya lagi, apa perbedaan antara setan, jin dan iblis misalnya, ya itu kamu bisa cari nanti di tafsir-tafsir atau di dalam surat Al-Kahfi kan
Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis kana minal jinni. Jadi iblis itu dari jin. Ya, iblis itu dari bangsa jin. Iblis itu bukan dari malaikat, dari jin. Dalam surat Al-Kahfi seperti itu. Ya, adapun setan, nah setan ini ada yang berkata ulama, setan ini sebenarnya bukan sosok, tapi sebenarnya perilaku. Makanya ada bilang setan manusia, kelakuannya kayak setan. Ya. Saya tinal insi wal jin. Nah kalau jin, maka kita bilang tadi jin ada yang manusia, ada yang juga muslim. Makanya dalam surat juz 29 ada surat yang namanya surat Al-Jin. Gimana depannya? Sami'na Qur'anan ajaba. Ya, baca sekali-kali surat Al-Jin. Ya, jangan Al-Munafikun mulu. Dia dua dia. Kalau nggak Al-Mu'minun, Al-Munafikun. Itu seakan-akan memberikan kalian isyarat. Kalian mau jadi mukmin atau mau jadi munafik? Ya nggak? Benar. Itu rahasianya. Cuma kalian nggak ada yang ngeh kan? Nah, jadi kenapa kita baca surat Al-Mu'minun dan Al-Munafikun? Ya, tambah satu lagi nanti baca surat Al-Kafirun. Ya, jadi ayo, kamu mau jadi mukmin, mau jadi munafik atau mau jadi kafir? Bang Faisal seperti itu. Nah, tapi nggak apa-apa ya, mengkhususkan satu surat itu nggak apa-apa. Udah kita pernah ceritain, misalnya dulu kan ada tuh yang pernah ngadu, bahwasanya ada salah seorang sahabat dari kampung sebelah itu ngadu sama Nabi, jamaahnya. Wahai Nabi, ini imam saya tiap hari bacanya kulhu nggak pernah ganti-ganti. Ya, dipanggil imamnya. Sini kamu, wahai imam, misalnya namanya siapa? Lupa kita namanya. Entah Ibnu Mas'ud atau siapa. Ya, kenapa kamu baca kulhu mulu, kata Rasulullah. Fa inni uhibbuha ya Rasulullah, karena saya cinta sama qul huwallahu ahad. Bukan karena pendeknya ya, karena maknanya yang dalam. Nah, ini kalian tuh kan pengennya kulhu karena pendek. Ya. Kalau imam witir itu qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim, langsung liatin tuh. Ya. Udah dulu aja masih 3 kali dibaca, maksudnya 3-3-nya. Seperti itu. Apa tadi? Oh, kulhu. Lalu orang tersebut bilang, saya cinta terhadap qul huwallahu ahad, wahai Nabi. Lalu apa kata Nabi? Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Maka kecintaanmu terhadap surat Al-Ikhlas tadi membuat kamu masuk surga. Ya, jadi dari dalil ini atau dari hadis ini, dari peristiwa ini, ulama mengambil kesimpulan bahwasanya boleh kita itu mengkhususkan satu surat dari surat-surat yang lainnya. Jadi misalnya imam di sini baca surat, tiap baca surat Al-A'la, tafadhol. Mau baca surat Al-Ghasyiyah, tafadhol. Ya. Apalagi? Mau baca surat Sajadah, tafadhol. Kenapa? Kok pada ketawa Sajadah? Ya. Surat Sajadah, silakan. Nah, itu namanya kecintaan kalian terhadap salah satu surat. Jadi boleh ya, jangan bilang nggak boleh. Bahkan nanti di Tibian kita akan ketemu tuh. Ada Nabi nanti itu satu ayat diulang-ulang terus. Ya, diulang-ulang sampai Nabi itu lama ngulangnya sampai nangis. Ya, ayatnya adalah il tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul karim. Ya, itu kalau engkau menghukum mereka, mereka ini adalah hamba-hambamu, wahai Nabi. Itu lagi ceritain kaum-kaumnya Nabi Isa yang menyeleweng sama Allah di surat apa? Al-Nisa atau Al-Maidah. Ya, diulang-ulang terus sampai Nabi itu menangis. Nah, kembali lagi tadi ya, apa tadi kita bilang? Makanya setan itu inna syaitana lakum aduun, dia itu sebenarnya musuh. Ya, bukan sebenarnya, emang benar-benar musuh. Maka kata Allah, fattakhidhuhu aduwa, maka jadikanlah si setan itu adalah musuh kalian. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir.
Berarti kan Allah setan itu mengambil teman-temannya, kawan-kawannya untuk agar masuk neraka namanya sa'ir. Bila kita bilang kemarin neraka itu ada 7 ya, ada jahanam, ada hawiyah, ada sa'ir dan lain-lainnya. Ya. Tapi dikecualikan sama Allah. Makanya nih, nanti masuk nih ke tema kita gangguan Ramadan, setan-setan. Kata Allah dalam firman-Nya di surat Al-Hijr, la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ubwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya, jadi selain orang-orang yang beribadahnya itu ikhlas, itu nggak akan bisa masuk yang namanya setan. Ya, jangan-jangan setan ini menyaksikan kita nih, kita ngomongin dari tadi. Ya, setan dan jin. Nah, itu jadinya. Jadi jangan sampai kita terperdaya oleh setan. Nah, sekarang masuk bahwasanya kita jelasin tadi ya, bahwasanya gangguan kita yang utama itu atau yang telah mengambil sumpah atau yang mendeklarasikan itu namanya setan. Nah, sekarang masuk ke Ramadan. Ya, kan temanya adalah gangguan di bulan Ramadan. Ya, gangguannya itu bisa berbagai macam. Cuma salah satunya atau yang paling beratnya adalah setan. Ini mengganggu. Karena dia udah pengen gangguin manusia selama hidupnya. Dan pertanyaannya kan, Ustaz, kata Ustaz ini, kata Ustaz itu, atau kata Ustaz A, B, C, dan D, setan itu kan dibelenggu pada bulan Ramadan. Nah, apa hadisnya? Nah, bareng-bareng ikutin ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nari wa suffidatis syayatin. Man yafal. Ikra. Oke, Kang Solid. Langsung, kita tuh harus kali ini langsung hafal, ya. Solid. Siapa? Ayo, satu orang. Gampang tadi kalimatnya. Yang peristek. Satu orang. Jenar. Itu pokoknya setiap ini harus ada hadis yang kita sampaikan dan kalian juga hafalin. Kemarin udah kita kasih satu hadis waktu pertemuan sebelumnya. Ayo, apa? Bareng-bareng. Idza dakhala Ramadhanu futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nari wa suffidatis syayatin. Coba Abian. Mada? Repeat. A'id. Karir. Kul. Wasuffidatis syayatin. Oke, nah itu jadi kalau misalnya masuk bulan Ramadan, ya, kalau masuk bulan Ramadan itu futihat itu artinya dibuka ya. Futihatis sama ufakanat, futihat dibuka, ya. Pintu-pintu surga itu dibuka. Nah, maksudnya pintu-pintu surga itu dibuka adalah kebaikan-kebaikan itu mudah untuk dilakukan atau banyak dilakukan pada saat bulan Ramadan. Terus
Ghulliqat abwabun nar, dan dikunci semua pintu-pintu neraka. Maksudnya jarang yang ada kesempatan untuk melakukan perbuatan maksiat. Wa suffidatis syayatin. Nah, ini menjadi permasalahan, setan dibelenggu. Katanya antum tadi bilang bahwasanya setan itu sudah akan mendeklarasikan dia akan mengganggu manusia. Terus dia dibelenggu. Ah, gimana nih? Maka ulama menafsirkan bahwasanya setan dibelenggu itu artinya satu, tidak leluasa untuk mengganggu manusia. Misalnya ada orang tangannya dibelenggu, dia susah kan geraknya. Ah, itulah sama. Jadi namanya ini kinayatan, ya, ungkapan lah untuk menggambarkan setan itu tidak leluasa untuk mengganggu kita. Seperti itu. Atau ada hadis lain dikatakan, jadi yang dibelenggu itu enggak semua setan. Jadi cuma setan-setan yang membangkang saja. Itu dalam salah satu hadis lain. Jadi masih ada nih setan-setan yang berkeliaran di sini. Atau di alasan lainnya atau tafsiran lainnya itu ketidakmampuan setan untuk menggoda. Itu nggak bisa dia pada saat bulan Ramadan. Ya, karena terbelenggu. Wasuffidatis syaiton. Itu maksudnya tadi itu. Jadi dia nggak punya celah banyak atau dia nggak mampu untuk mengganggu manusia. Seperti itu. Nah, la'allakum tas'alun. Mungkin antum akan nanya, loh itu masih ada saat kejahatan-kejahatan di bulan Ramadan. Kemarin ada salah satu ada demo dan bentrok di sana lah kemarin, ya. Nggak tahu ya. Pokoknya masih ada kejahatan di luar sana tuh, gimana kita menafsirkan? Nah, kita bilang tadi makanya bahwasanya kejahatan itu nggak melulu setan yang menyebabkan. Bisa jadi emang kejahatan itu sudah menjadi watak dan adatnya dia, kebiasaannya dia, sehingga dia mengulang perbuatan itu berkali-kali. Ya sudah, itu bukan karena setan, emang dirinya setan. Kalau orang-orang bilang gitu ya, emang dirinya yang kadang itu jadi setan. Seperti itu. Nah, itu makanya kita bilang bahwasanya suffidatis syayatin artinya bukan setan secara hakiki ya, terbelenggu gitu ya. Kita tuh pernah nonton film tuh biasanya lihat tuh ada setan-setan yang dibelenggu itu pakai rantai. Tuh, tapi kan kita nggak tahu bener apa enggak, apakah setan seperti itu. Dulu ada ulama namanya Jahiz. Jahiz tuh sastrawan lah, filsuf. Zaman-zamannya Baghdad tuh Jahiz. Mukanya jelek banget pokoknya. Jelek banget. Ya. Saking jeleknya, itu diceritanya ya di biografi beliau tuh, dulu ada salah satu perempuan bilang, saya pengen dong dipahatkan cincin yang ada gambar setannya gitu. Terus yang mahat kan nggak tahu gimana gambar setan. Saya nggak tahu gimana gambar setan, wahai ibu misalnya gitu. Gimana gambar setan? Terus Jahiz lewat tuh di sebelahnya. Terus kata orang ini, kayak gitu tuh Pak. Ya. Tapi Imam Al-Jahiz bukan kita ngejek ya. Ini Al-Jahiz ini walaupun seperti itu, tapi Masya Allah ya, beliau sastrawan. Ya, bahkan penemu ilmu balaghah tuh asas-asas balaghah tuh sebelum Abdul Qahir Al-Jurjani ini ada namanya siapa tadi? Al-Jahiz. Ya, namanya Jahiz pakai zon. Jahiz. Punya kitab namanya Bukhala Al-Hayawan dan lain-lain. Itu jadi setan. Nah, ini juga bahwasanya puasa itu sebenarnya itu mematikan jalurnya setan. Karena dalam hadis, setan itu masuk ke dalam tubuh kita itu melalui jalur darah, aliran darah. Maka kata Imam Ghazali itu disempitkan aliran darah itu, fadhayyuha, disempitkan aliran darah itu dengan apa? Dengan ju'. Ya, dengan ju' itu artinya lapar. Ya, jadi ditahan itunya dengan lapar. Karena kalau orang lapar tuh nggak neko-neko biasanya. Nggak mau ini, nggak mau itu. Pikiran dia itu cuma satu. Makan. Ya, pengen kesana, pengen balapan motor juga males, capek. Ya, dan lain-lainnya seperti itu. Jadi makanya kan kemarin pernah kita bilang nih di Majelis Tazkiratus Sami di kelas P1. Bahwasanya ingat nggak waktu itu kisahnya Sofia, istri Nabi?
ya, yang jalan malam-malam. Terus dikira Nabi jalan sama siapa? Terus katanya pelan-pelan, ya. Kenapa? Karena saya takut nanti setan itu menyelipkan prasangka-prasangka buruk dalam diri kalian. Udah jangan lari, saya ini bersama Sofia. Fa innaha Sofia katanya gitu. Nah, baru dikatakan tuh bahwasanya setan itu yajri majrad dam, itu mengalir di aliran darah. Maka kita sempit aliran darah kita, ibaratnya kita tutup aliran darah itu dengan lapar. Jadi setan nggak ada dalam diri kita. Nah, gitu. Makanya dalam hadis nikah tuh, hadis bab pertama nikah, nanti kalau belajar hadis nikah nanti ya hadis ahkam yang belajar Bulughul Maram itu nanti manistata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj katanya. Kalau udah mampu maka puasalah. Terus kata Nabi, kalau yang belum mampu maka puasalah. Ya. Apa? Tadi kamu bilang apa? Iya, kalau dia belum mampu untuk nikah, maksudnya, ya belum siap untuk nikah, maka berpuasalah. Ada yang salah yang bilang? Ya, apa tadi kita ngomong apa? Benar kan? Benar. Enak nih. Aduh. Biasa, direkam nih, bahaya nih. Nah, jangan main-main. Nah, ini sampai Kairo nih rekamannya. Seperti itu. Jadi tadi apa? Tadi kita ngomongin apa? Tadi itu ya fa innalakum wija, itu menjadi tameng lah, bisa menjaga kamu. Jadi hadis nikah itu seperti itu. Barang siapa yang kalian belum mampu untuk menikah maka berpuasalah, karena itu bisa menjadi tameng buat kamu. Lagi-lagi ini ya, karena puasa itu mempersempit aliran darah, yang mana disitulah tumbuh setan-setan itu muncul di situ. Ya, kalau kita lapar, tapi ya jujur kita di sini tuh jarang lapar. Beda puasanya sama di Kairo. Di Kairo itu ya pertama panas. Kita jam 11, jam 12, jam 2 tuh udah lapar. Udah aus gitu. Ya, tapi di sini kok kayaknya udah maghrib aja. Ya. Ini kalau di Kairo kita nyari makan soalnya buka puasa. Kalau itu di sini kan udah ada buka puasanya. Ya. Itulah. Besok ya kita menjelaskan tentang puasa di negeri para nabi di Kairo. Nah, jadi itu. Nah, jadi kalian hati-hati dengan setan. Nah, sebenarnya kan tadi kita bilang setan itu masih ada pada saat bulan Ramadan ini. Cuma dia itu tidak seseluas pada hari-hari umumnya. Ya. Makanya kita harus hati-hati juga. Biasanya kita itu digoda dengan hal-hal yang menjurus ke sana. Maka kita jangan main-main. Misalnya nih ada jurang nih, kamu jangan main di tepi jurang. Kenapa? Kalau kamu main di tepi jurang nanti kamu jatuh. Ya, makanya biar kamu tidak terjerumus pada maksiat, kamu jangan main-main di sekitaran itu. Ya, makanya di ayatnya kan wala taqrabu azina, jangan mendekati, karena kalau kamu main-main nanti jatuh ke sana. Mendekati aja nggak boleh, seperti itu. Ya, makanya dulu ada seorang sahabat itu minta fatwa sama Nabi, wahai Nabi, boleh nggak saya ketika puasa itu berciuman dengan istri saya? Itu kan nggak melakukan hubungan. Boleh nggak? Yang ngomong anak-anak muda, ya jangan, nggak boleh. Ya, kenapa? Karena min sya'ni, bahasa Arabnya ciuman itu kublah. Min sya'nil kublah, kalau dia ciuman biasanya habis itu ada lagi, atau habis itu nanti dia bisa keluar, ada yang keluar. Jadi ntar bisa membatalkan puasa. Ya, nggak dibolehin. Datang kongkong, ya, kayak kakek, boleh nggak saya itu ciuman, katanya gitu. Terus kata Nabi, ya boleh. Kenapa? Karena min adati syekh, ya, karena dalam bukan tradisi, kebiasaannya syekh gitu ya, mungkin dari waktu itu kalau misalnya dia itu nggak sampai separah anak muda lah, anak muda kan masih jiwa-jiwa membara gitu kan. Jadi kalau misalnya dibolehin bahaya tentang. Ya, tapi nanti dalam ada dobit-dobitnya, ada ketentuannya juga dalam fikih. Kalau misalnya itu dia melakukan itu sudah sampai bisa keluar, itu udah membatalkan dia. Seperti itu. Nah, jadi itu. Jadi kamu jangan sampai main di tadi tuh, batasan-batasan tadi. Kenapa? Karena kalau kita main di batasan-batasan itu nanti kita bisa terjerumus ke situ. Ya. Jadi misalnya apa yang buat kamu itu misalnya parah banget tuh kalau nyium bau makanan, saya udah nggak tahan. Pokoknya kalau udah nyium bau ayam goreng, saya tuh
pasti mau ngambil ayam itu. Jangan ke sana, jangan dicium. Walaupun sebenarnya kamu nyium itu nggak dosa. Ya, boleh-boleh aja. Tapi karena kan kamu kalau udah mendekati itu, saya bakal makan, Zat. Saya bakal nyicip. Udah jangan di situ. Ya. Misalnya kamu hobinya itu main kartu misalnya, ya, main judi misalnya. Ya, saya udah tobat, Zat. Berhenti Ramadan ini, untuk Ramadan ini saya nggak mau lagi. Ya, cukup Ramadan ini saya berhenti dulu. Nah, tapi kamu tiba-tiba diajak sama salah satu teman kamu untuk main di sana. Kamu main di situ ngeliatin doang, nggak main. Tapi nanti ujung-ujungnya main. Kenapa? Karena kamu main di pinggir jurang. Jadi kalau kamu main di pinggir jurang, nanti bisa jatuh ke jurangnya. Jadi itu. Makanya dibilangnya wala taqrabu. Ya, wala taqrabu zina. Itu namanya jangan mendekati. Nah, seperti itu. Nah, inilah gangguan-gangguan yang mungkin ada di bulan Ramadan. Ya, jadi gangguannya juga bisa dari diri kita. Pokoknya kita yang mengendalikan diri kita sendiri. Jangan sampai kita dikendalikan oleh hawa nafsu kita. Ya, paham ya? Nah, itu. Dan terakhir mungkin ini apa namanya? Gimana kita mengetahui patokan-patokan kebaikan atau keburukan itu? Ini baik, ini buruk. Gimana? Dari hati. Istafti qalbak. Gimana kalau di di hadis Arba'in Nawawi? Dari Wabisah Ibni Ma'bad radhiyallahu an. Ataitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala jita tas'alu 'anil bir. Ya. Engkau datang bertanya tentang apa itu bir, kebaikan. Terus apa bilangnya? Fakultu na'am. Qala istafti qalbak. Tanya sama hati kamu. Albirru matma'annat ilaihin nafsu watma'anna ilaihil qalb. Pokoknya yang buat hati itu tenang, yang buat hati itu damai, itu kebaikan. Ya. Kalau misalnya wal ismu, keburukan itu maha kafi sodrika. Karihta an yaku agak kurang enak lah. Akuin enggak. Pokoknya kalau hati kamu bilang enggak, jangan. Ya, lagi-lagi nih, ini bisa juga terjadi nih gangguan-gangguan dalam Ramadan. Maka apa? Minta fatwa sama hati kamu. Ya, ini hati itu bukan maksudnya hati ini secara organ, tapi hati itu ada apa namanya domir atau hati di sini ya. Jadi wakarihta ilaihi ayyattali alaihin nas, dan kamu nggak mau itu dilihat sama orang, itu namanya keburukan. Nah, jadi kalau bulan Ramadan itu terbesit satu-satu hal yang kayaknya nih nggak bagus deh, nggak usah dilakuin. Udah kerjain yang bagus-bagus aja, baca Quran, baca buku, apalagi ngafalin matan, apalagi ya siapin takjil. Ya, kemarin udah kita bilang tuh yang nyiapin takjil orang itu bukannya, yang ngasih orang makanan takjil tuh pahalanya seperti orang yang berpuasa. Terus sahabat bilang kan, apakah kita ini semua bisa, wahai Rasulullah? Bisa semuanya. Ya, walaupun dengan satu kurma, kemarin kita bilang, walaupun dengan segelas susu, seteguk susu, itu sudah mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berpuasa. Seperti itu, jadi mengerjakan kebaikan. Nah, jadi rentetannya tadi kalau kita ulang lagi, kita review dari awal, dari setan itu telah mengambil deklarasi atau menyatakan akan mengganggu manusia, lalu kita jadikan musuh. Nah, dia tiap hari akan menggoda kita kecuali kalau kita ikhlas. Makanya dibilang man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Maka akan diampuni dosa-dosa yang sebelumnya. Ya, seperti itu. Udah. Lagi. Ya, mungkin itu saja. Nanti silahkan saya kembalikan kepada moderator kita, Akhuna Faisal. Ya, terima kasih. Baik teman-teman sekalian, ya, terima kasih. Kami ucapkan kepada Ustaz Dana Fatahil
kesempatan sore hari ini. Teman-teman, sekarang akan dibuka sesi tanya jawab. Bagi santri yang ingin bertanya, silahkan untuk mengacungkan tangannya. Ada? Yang di akhwat ada? Matma'annat ilaihi nafsu. Seharusnya banyak pertanyaan. Apa? Yang mau nanya? Mafis? Tidak ada? Nah. Apa? Nah. Jangan susah-susah ya. Nah, udah jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalkan harus kalau diikuti bakal makin besar. Nah, kadang kalau misalkan ditinggal itu malah lebih kayak ada rasa lebih rindu pengen ngelakuin itu. Nah. Mana Taki? Nggak ada ya? Ya. Sebenarnya ini dalam Kimia Us-Sa'adah. Wah. Bukunya Al-Imam Al-Ghazali. Itu Ghazali bilang nafsu itu jangan dihabisin, jangan dibantai, jangan dihancurin. Karena kita itu harus ada nafsu dalam diri kita. Kalau nggak ada nafsu, nggak bisa makan. Nanti kalian nggak punya anak. Nanti kalian dan lain-lainnya lah. Ya, paham ya? Jadi dalam Ghazali nafsu itu jangan dihabisin, jangan dibantai habis-habisan. Kamu kalau nggak ada nafsu itu tadi nggak ada niat untuk makan, nggak ada niat untuk marah, semuanya nggak ada. Ya, tapi apa? Bahasa kita mungkin diredam. Diredam itu artinya ditahan. Ya, karena pada saat-saat tertentu nafsu ini harus kita taikkan, harus kita naikkan. Kalau nggak dinaikin, nanti bisa bahaya dunia ini. Ya, makanya itu. Jadi itu ya. Jadi nafsu itu tadi kembali lagi. Saya lupa teks tadi panggil Taki. Nanti kamu cari Taki. Teks dari Kimia Us-Sa'adah yang mengatakan itu bahwasanya nafsu itu jangan dihancurkan, jangan dihabiskan, jangan dihilangkan dari tubuh kita. Nggak bisa kita itu. Karena kita itu dalam diri kita udah diciptakan sama Allah dengan diri seperti itu. Kalau kita menghilangkan itu, maka nanti seakan-akan menolak diri kita. Kan udah pernah kita ceritain waktu itu ya. Ada sahabat Nabi yang pengen dipotong ininya apa namanya? Kebiri itu. Ya, dia pengen dipotong. Kenapa? Biar fokus ibadah katanya. Ya, dia pengen fokus ibadah, jadi dipotong. Jadi kalau kebo tuh atau kambing mau potong itunya, jadi biasanya yang kebo-kebo di sawah tuh dia dipotong ininya. Torpedonya torpedo dipotong biar apa? Biar dia kuat dah, nggak usah dimakan terus gemuk, nggak usah ini nggak usah melakukan apa-apa, biar dia kuat seperti itu. Nah, enggak, jadi jangan dihabisin sama sekali, harus ada. Ya, nah yang benar apa? Nafsu itu diredam, ya ditahan, dikontrol bahasa kita ya. You must control your apa nafsu bahasa Inggrisnya. Nah, dah cukup seperti itu ya. Yang lain sudah? Waalaikumsalam. Kenapa? Ya, hatinya udah mati kan? Definisi hati mati itu gimana? Ya, hatinya udah mati. Ya, mungkin lebih tepatnya hatinya itu udah kotor gitu ya. Dia udah nggak bisa bedain lagi mana yang baik dan mana yang buruk. Betul itu. Mungkin ada beberapa orang yang terjadi seperti itu. Maka kita kembali lagi kepada konsep tasawuf kemarin yang jelasin Syekh Zuhdi. Ingat nggak?
Bahwasanya ada yang namanya takholli. Ya, kita bersihkan dulu apa yang ada di hati kita. Pokoknya selama kita kotor, hati kita kotor, kita nggak bisa bedain mana yang baik, mana yang buruk. Ya sudah, nanti kalau kita konsep tadi, jika tas'alu anil bir albir, apa tadi? Matma'annat ilaihin nafs, watma'anna ilaihil qalb, yang membuat hati itu tenang. Tapi dia ngerjain ini tenang juga hatinya. Nah, itu berarti kotor hatinya. Ya, dia mencuri kayaknya tenang-tenang aja hatinya. Nah, itu gimana? Berarti hatinya udah kotor. Ya, makanya tuh harus dibersihkan dulu hatinya. Ada mungkin beberapa orang yang seperti itu. Tapi ya, ini sesuai fitrah manusia. Makanya anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Ya, anak kecil tuh nggak mungkin bohong, pasti jujur. Karena fitrahnya itu jujur. Cuma ada orang-orang yang bikin dia bohong. Kita bilang aja kayak gini. Ada orang lagi yang menghasut, akhirnya dia bohong. Nah, faktor-faktor inilah yang eksternal ini yang menjadikan manusia itu tidak jalan lagi kepada fitrahnya. Akhirnya dia menjalani dosa. Seperti itu. Nah, maka untuk agar seperti tidak manusia yang melakukan tadi, yang udah kotor hatinya, yang melakukan berbagai maksiat, dia itu sebenarnya mungkin di hati terdalamnya mengatakan, ini salah. Saya melakukan ini itu salah. Walaupun dia dalam terang-terangan, saya itu senang-senang aja kok bunuh-bunuh orang, pasti dalam diri kecilnya itu ada bilang ini salah. Kenapa? Karena tadi setiap orang itu dilahirkan dalam keadaan fitrahnya. Mau segalak apapun, pasti ada rasa cinta atau rasa kasih sayang sedikit dalam hati. Karena itu fitrahnya manusia. Ya, jadi kembali lagi kepada konsep kemarin, yaitu takhliyah, dikosongin. Ibarat gelas tuh kita kosongin dulu, kita bersihin dulu, baru namanya tahliyah. Al-hilyah, hilyah itu artinya berhias, hias ya, makanya kan ada nama orang namanya Hulyah. Hulyah itu artinya hiasan, ya. Tahu nggak Hulyah? Dia ada tinta dua. Kamu nggak nonton sih. Nanti nonton ya. Lihat di mana Fakhri, mahasiswa Al-Azhar Kairo. Nah, terus yang terakhir adalah tajalli. Tajalli itu artinya tampak, muncul. Tadi udah kita bilang tuh. Apa tadi baik Aqidatul Awam? Belakangnya jali-jali. Apa satu orang ya? Wasaba'atun auladuhu faminhumu, jauh itu setelahnya apa? Wafadluhum jali. Ya, jali itu tajalli udah jelas tampak. Nah itu makanya seperti itu. Ya. Kelas. Ya mungkin ada lagi yang mau bertanya? Ada. Mungkin saya sedikit. Izin bertanya. Jadi ada teman saya yang saya mungkin orangnya. Dia ada orang yang kalau kata Ustaz Ardi itu dia tuh STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Dia ngelakuin maksiat. Cuma dia juga ngelakuin ibadah. Dan ketika dia melakukan maksiat tersebut, dia hatinya seperti tadi, biasa saja gitu. Dan yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara menghilangkan itu? Jadi seakan-akan itu tuh setan tuh ketika kita beribadah, setan tuh udah bersatu. Ketika kita maksiat juga setan itu sudah bersatu. Keduanya sama saja. Gimana cara menghilangkan itu? Ya. Pertama kita katakan siapa kita semua di sini yang tidak punya dosa ya. Kita semua pasti punya dosa. Ya makanya dibilangnya kullu ibni adama khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Semua ibu Adam itu pasti punya salah, pernah melakukan maksiat dan terus-terusan juga. Makanya dibilangnya terus ketika kita berbuat maksiat tobat, berbuat maksiat lagi tobat lagi. Ya, makanya ada syarat-syarat tobat dalam Riyadhus Shalihin atau dalam Al-Adhkar dikatakan mengetahui syarat tobat itu adalah ayat dama. Ya, salah satunya adalah dia menyesal atas perbuatannya dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Seperti itu. Nah, itu syarat tobat. Nah, jadi gimana untuk orang-orang yang seperti ini untuk menghilangkan dalam dirinya? Lagi-lagi tadi kembali itu mujahadah.
Ya, ini kita semua ya, bukan kalian saja. Saya juga. Kita semua mujahadah untuk menghilangkan rasa seperti itu dalam diri kita. Kita hilangkan. Ya, yang namanya ujub, yang namanya pengen melakukan seperti ini, pengen makan banyak, pengen ini. Itu namanya rasa dalam diri kita. Karena kita itu harus kita kendalikan dan kita harus mujahadah. Makanya kemarin kita tuh baca sama Ustaz Ardi di sini mungkin minat dolal. Ya, itu buku Imam Ghazali. Bagaimana Imam Ghazali itu benar-benar mujahadah dari ngajar yang tujuan ngajarnya itu cuma biar orang lihat, biar orang tuh riaan. Imam Ghazali bilang itu saya ngajar itu cuma riak doang, katanya gitu. Itu disadari dan diinsyafi oleh Imam Ghazali seperti itu. Akhirnya sampai bisa benar-benar menghilangkan rasa-rasa seperti itu. Ya, pokoknya kalau ada arah ke sana hilangin. Ada arah sana hilangin. Caranya gimana? Ya udah cari hal-hal baik aja biar kita nggak terjerumus ke sana. Kayak tadi kita bilang kan jangan sampai kita main di tepi jurang. Nanti kita akan main di sana. Ya. Jadi tadi kalau misalnya kita untuk orang-orang yang tadi kita sama-sama untuk bermujahadah. Kembali lagi pada konsep tadi, hilangkan dalam diri kita hal-hal buruk, hal-hal apapun itu yang buruk, lalu kita berhias dengan hal-hal yang baik, lalu sampai kita bisa nampak diri kita dengan hiasan tadi, tajalli tadi. Ya. Jangan dibiasain seperti itu. Ya, apa tadi bahasanya? STMJ. Nah, itu. Ya, STMJ. MJ. Ya. Emang aslinya apa STMJ? Susu, telur, susu, telur, madu, jahe. Nah, itu lebih baik susu, telur, madu, jahe. Ya, STMJ. Nah, sudah seperti itu. Ya, lagi-lagi pokoknya setiap kita berbuat maksiat, kita bertaubat. Ya, yang dam itu atau namanya tadi menyesal dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Nah, masalah yang pertama itu membuang sifat itu dari diri kita. Ayat telah kalau masalah. Nah, dah, ya, azan nih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih kepada Ustaz Bana yang telah menyampaikan materinya pada sore hari ini. Alhamdulillah juga kita telah sampai di ujung acara. Dan semoga dari acara sore hari ini kita dapat mengambil pelajaran sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya. Kita tutup majelis ini dengan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.